firman-Mu yang akan bicara kepada kami. Apapun hari ini kegundahan kami, pergumulan kami mau katakan kepada jiwa kami, tenanglah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bersyukurlah kepada Tuhan hai jiwaku. Sebab hanya Tuhanlah pengharapan yang sejati buat setiap jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan, biar siang ini dimanapun umat-Mu duduk di tempat mereka masing-masing, Roh Kudus, Engkau memberikan ketenangan kepada setiap jiwa kami. Engkau berikan kelegaan kepada setiap kami. Supaya kami dapat dengan tenang menangkap isi hati-Mu, firman-Mu, suara-Mu yang akan Engkau perdengarkan hari ini kepada kami. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kali kebenaran firman-Mu dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mengalami kekuatan. Setiap masalah kami mengalami jalan keluar di dalam Yesus. Sebab Tuhan tetap ajaib. Yesus tetap menjadi jawaban buat kami. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu siang hari ini di tengah-tengah kami. Apa yang hamba-Mu persiapkan gak ada apa-apanya kalau Roh Kudus tidak mengurapi. Itu sebabnya Roh Kudus urapi firman-Mu. Urapi pemberitaan hamba-Mu. Supaya setiap kali yang hadir siang ini menangkap isi hati-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan. Kita mau memasuki bulan Juli, di minggu pertama di bulan Juli ini, saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sekalipun mungkin ada pergumulan yang harus kita lewati. Tapi saya percaya kalau kita ada di bulan Juli, berarti Tuhan masih baik dan masih menyertai kita semua, amin. Nah, di bulan Juli ini saya ingin kita membahas sebuah topik atau tema yang saya sangat diberkati waktu merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya kasih judul From Victim to Victory. Jadi dari korban menjadi pemenang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan bahas hari ini dari Markus pasal yang kelima. Ini adalah kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 12 tahun. Bagi ibu-ibu mungkin kalau pendarahan selama setahun aja gimana rasanya Bapak Ibu Saudara. Itu waduh. Dan ini penyakit yang begitu luar biasa. Kalau saudara nanti baca dalam satu perikop dari firman Tuhan. Itu sebenarnya kan kayak diintersepsi tentang kisah dari anak Yairus Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kisah wanita ini begitu luar biasa. Kalau saudara lihat di gambarnya mungkin dia masih seger. Saya percaya kalau 12 tahun pendarahan mungkin gak seseger ini saudara. Jadi waktu mencari gambar yang lebih kayaknya lusuh, gak ketemu sama istri saya. Jadi kayaknya udah inilah gitu ya. Yang kita rasa bisa mewakili seperti kisah yang ada dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai di dalam kisah ini. Wanita ini telah menjadi korban, ya ini kayaknya berubah-berubah nih, ya ini kadang-kadang ada gangguan saudara ya. Kalau saudara lihat dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 ini, wanita ini telah menjadi korban dari penyakitnya selama 12 tahun dan dia telah menghabiskan, kata Alkitab kalau saudara baca, menghabiskan semua apa yang dia punya untuk pergi mencari obat dan tabib. Tapi kemudian yang terjadi adalah dia sudah mencari tabib, mencari obat yang paling hebat. Ternyata begini, selama 12 tahun dia menghabiskan semua apa yang dia punya. Tapi ini yang paling ironisnya, dia bukannya makin sehat, bukan makin baik. Tapi yang terjadi adalah dia semakin buruk keadaannya kata Alkitab. Semakin apa Bapak Ibu Saudara? Semakin buruk. Bayangkan dia udah berusaha, dia mencari tabib, dia mencari obat, dia habiskan tabungannya, dia habiskan semua aset-asetnya, dia habiskan semua uangnya. Tapi ternyata begini, keadaannya bukan semakin membaik. Harapannya dia mungkin dengan dia habiskan semua apa yang dia punya, dia bisa mendapat kesehatan yang lebih baik. Minimal ada perubahan lah Bapak Ibu Saudara. Biasanya kan hari ini kalau penyakit yang makin banyak ini, kalau kita pergi satu tabib kayaknya aduh gak ada perubahan, kita cari yang lain. Mungkin itu yang dilakukan oleh wanita ini. Namanya gak disebut.
Bisa jadi mungkin dia juga cuma sebatang kara sebab tidak ada keluarga yang disebutkan. Tapi kemudian begini, dia telah mengalami keadaan yang begitu menyakitkan. Kalau saudara baca di dalam nanti ayat 34, saya ingin dari konklusi kembali nanti ke awal, saya menyampaikan kisah ini. Kata waktu Yesus berkata gini, sembuhlah dari penyakitmu. Penyakit di situ kalau saudara mengerti bahasanya, siksaan ataupun cambukan yang dia rasakan selama ini. Jadi penyakit pendarahan, kalau dalam terjemahan lain haidnya yang bermasalah, dalam terjemahan yang lain dikatakan di Alkitab, itu seperti siksaan, itu seperti bahasa lainnya disebut bisa seperti azab yang dia dapatkan karena 12 tahun, bayangkan. Dia udah pergi ke semua tabib, dia udah pakai semua obat, tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian begini, setelah 12 tahun, dia mengalami perjumpaan. Dia korban dari penyakitnya. Dia disiksa oleh penyakit pendarahannya. Dia seperti mengalami disiplin atau azab karena penyakit pendarahannya. Tapi setelah 12 tahun kemudian begini, ini yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Yesus yang mengubah kehidupannya. Dia mengalami yang namanya dari korban menjadi pemenang. From victim to victory. Saya percaya hari ini saya nggak mengerti, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan berat, tantangan, pencobaan yang mungkin bertahun-tahun kita sudah lakukan. Kita mungkin bertahun-tahun seperti kita tersiksa, sepertinya kita merasa kenapa Tuhan belum jawab semua apa yang kita lakukan. Kita mau belajar hal penting, kenapa wanita ini kemudian mendapatkan sebuah terobosan dalam kehidupannya. Dia bisa mengubah, selama ini dia hidupnya korban dari semua penyakitnya, korban dari semua penderitaannya. Kemudian dia bisa menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan hanya seketika saja. Nah, kita akan belajar dari Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya berharap firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan ini, saudara bisa tangkap bahwa begini. Kadang-kadang kita bisa beribadah setiap hari Minggu, berdoa setiap hari. Ternyata kita bisa nggak mengalami seperti yang wanita ini alami. Karena ternyata kalau nanti saudara baca di Alkitab, semua orang hari itu banyak yang berjumpa dengan Yesus. Banyak yang kan saudara yang paling terkenal kan dari kisah ini adalah asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nanti kalau saudara baca di satu cerita itu, waktu Tuhan Yesus, waktu wanita ini menjamah jubahnya, kemudian dia menjadi sembuh. Kemudian Yesus berkata begini, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Lalu murid-murid berkata begini kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin kamu bertanya siapa yang sudah menjamah kamu, sedangkan kamu berdesak-desakan, kita berdesak-desakan. Ada banyak orang yang menyentuh Yesus pada hari itu. Mungkin pegang tangannya, mungkin senggol badannya, tapi tidak semua orang mengalami seperti yang dialami oleh wanita, mengalami kuasa Tuhan. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Supaya kemudian setiap kali kita datang beribadah, melayani Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita nggak seperti kebanyakan orang, mereka ada di sekitar Yesus. Mereka bersentuhan juga, bukan cuma, padahal wanita ini nggak menyentuh badannya, nggak menyentuh, dia cuma menyentuh jubahnya saja. Dia mengalami kesembuhan. Saya percaya hari ini, kalau ada yang sakit di antara kita, kalau ada kita punya pergumulan hari ini, saya berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan untuk kita mempercayai bahwa gini, Allah kita masih menjadi jawaban buat saya dan saudara. Kuasanya masih tetap sama, dia tidak pernah berubah. Alkitab berkata dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Nah, ada dua hal yang kita mau belajar. Apa yang kemudian prinsip yang membuat wanita ini bisa mengubah kehidupannya from victim to victory. Yang pertama adalah Alkitab berkata begini, bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Boleh dimunculkan mungkin satu ayat saja di dalam ayat 27-nya, di slide ayat 27 dari, ya boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 23. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita kembali ke slide. Jadi apa yang pertama yang membuat kemudian wanita ini setelah 12 tahun, dia menderita, dia seperti disiksa oleh pendarahannya. Kemudian dia bisa mengubah keadaannya waktu dia berjumpa dengan Yesus. Ternyata bahwa begini, dia mendengar tentang Yesus. Kenapa saya perlu diam sejenak dengan kata mendengar tentang Yesus? Bahkan di dalam
bahasa Indonesia masa kini disebut wanita ini sudah mendengar banyak. Coba bilang sama-sama, mendengar banyak. Tentang siapa Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus. Pertanyaan saya hari ini adalah, dengan kebisingan dunia kita hari ini, dengan perubahan dunia kita hari ini, pertanyaannya gini, masihkah saudara mendengar tentang Yesus dalam hidup saudara? Mana yang paling banyak kita dengar dalam hidup ini? Apakah tentang Yesus yang masih sanggup tolong kita, Yesus yang baik, Yesus yang menyiapkan masa depan buat kita, atau kita hanya mendengar tentang kesusahan, kita mendengar tentang kesulitan, kita mendengar tentang pergolakan dunia, kita mendengar, selalu yang kita dengar keluhan tentang mungkin pasangan kita, keluhan dari orang tua kita, dari anak-anak kita. Sehingga gini, telinga kita sudah penuh dengan mendengar semua yang lain, sampai kemudian gini, kita udah gak bisa lagi mendengar berita tentang Yesus. Apa yang paling banyak kita dengar? Kalau saudara sakit, apa yang paling banyak saudara dengar waktu saudara sakit? Apakah yang paling banyak saudara dengar adalah nama dokter hebat? Enggak ada yang salah dengan itu. Obat yang hebat, enggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kemudian itu yang lebih memenuhi telinga kita, semua tiap hari kita googling, kita searching, mana dokter rumah sakit yang terhebat, sampai kemudian gini, kita nggak mau datang lagi kepada Yesus. Apa sih perkataan Yesus tentang hidup saya? Apa yang Yesus katakan tentang penyakit saya? Apa yang Yesus katakan tentang kelemahan? Kita masih dengar apa kata Yesus enggak Bapak Ibu Saudara? Makanya apa yang banyak kita dengar setiap hari, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Percaya enggak? Kalau saudara selalu dengar semua tentang kesusahan ekonomi susah, pekerjaan susah. Saudara dengar dari kesaksian teman-teman saudara, mungkin rekan bisnis, rekan kerja kita. Semua kita dengar itu lama-lama gini, saudara takut sendiri walaupun saudara belum mengalami. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara dengar tentang serangan jantung, walaupun saudara belum pernah ada apa-apa, saudara bisa ketakutan, saudara jangan-jangan tiba-tiba bisa kena jantung. Benar gak sih? Karena begini, apa yang kita dengar banyak setiap hari akan sangat mempengaruhi kita. Nanti kita akan belajar, kenapa begitu. Makanya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu melihat apa yang kita dengar hari ini. Wanita ini yang pendarahan 12 tahun ini, saudara bisa bayangkan keadaannya, saya percaya dia pasti kurus kering. Dia udah gak punya uang, dia udah gak punya harta. Dia mungkin udah gak punya uang lagi untuk perawatan. Seperti saudara wanita-wanita di sini, coba lihat wanita-wanita yang ada di gereja kita ini. Saudara cantik-cantik begitu luar biasa, karena saudara masih ada perawatan kan. Wanita ini katanya dia udah menghabiskan semua uangnya untuk dia berobat. Keadaannya pasti lemah, dia pasti walaupun mungkin usianya muda, dia pasti udah kelihatan lebih tua. Saya lebih muda dari istri saya. Tapi orang selalu bilang dia lebih muda dari saya. Padahal dia lebih tua setahun dari saya saudara. Tapi kalau kita lagi ngomong-ngomong, dia dapat berondong, orang selalu bilang, enggak dia lebih muda Pak dari Anda gitu ya. Saya nggak tersinggung, ada rasa senang walaupun tersinggungnya ada juga. Tapi saya percaya kalau wanita di sini saudara, dia pasti lebih tua dari usianya sekalipun mungkin dia nggak terlalu tinggi. Katanya kan wanita yang imut itu kalau dia nggak terlalu tinggi, dia bisa jadi imut. Saya percaya walaupun wanita pendarahan 12 tahun ini dia nggak terlalu tinggi, dia tetap akan kehilangan semua keimutannya, kecantikannya. Karena penyakit yang menyiksa selama 12 tahun itu telah merenggut semua dari hidupnya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, secara hukum adat istiadat pada waktu itu dia pasti dikucilkan. Pendarahan itu dianggap kenajisan buat orang Israel. Bayangkan dia sedang mengalami sakit penyakit, di sosial dia dianggap orang yang najis. Tidak ada orang yang berani mendekati dia. Sebab dia dianggap orang yang sangat najis. Dia kehilangan semua. Tapi ini yang luar biasa. Tiba-tiba karena dia banyak mendengar tentang Yesus. Kemudian gini, apa yang dia dengar ini tiap kali dia dengar. Kemudian itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Makanya hari ini pertanyaan yang saya perlu sampaikan kepada saudara adalah apa yang saudara dengar terbanyak setiap hari. Itu akan sangat mempengaruhi saudara. Amin saudara. Suatu kali ada seorang WL. Dia akan melayani di hari Minggu. Kan biasa kan kalau WL kita kan biasanya lagunya udah dikasih jauh-jauh hari kan ya Ko Yanuar ya. Dikasih seperti tadi Bro Oki sama Cimariani kan melayani. Wah dia pasti udah persiapkan tuh supaya dipelajari. Nah dia udah kasih lagunya kepada pemain musik supaya dipelajari. Nah WL ini WL kawakan yang sangat diberkati lah, luar biasa dia urapan. Suatu kali
sebelum dia memimpin seminggu, jadi dari hari Minggunya dia akan memimpin, jadi dari Senin sampai hari Sabtu. Waktu itu ada lagu yang sangat viral. Dia sebenarnya mempersiapkan lagu kan, Yesus terlebih besar. Saudara masih tahu lagunya ya. Nah dia udah siapkan lagu itu di hari Minggunya. Nah dari Senin sampai Sabtu dia mendengar lagu yang berkata katakan, bukan Yesus terbesar, katakan Yesus terbesar. Kan ada lagunya tuh Bapak Ibu Saudara ya, katakan Yesus terbesar. Dan pada waktu itu ada lagu yang sangat viral, katakan salahku padamu, deng 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 deng, hingga engkau. Itu kan waktu itu viral banget. Yang saudara tahu coba saudara coba tepuk tangan dulu yang saudara tahu lagunya. Pasti banyak banget itu lagu, aduh kalau kita juga waktu dulu, cuma waktu saya sama Novi, lagu itu udah gak terkenal ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu lagu kan terkenal, dia Senin, dia dengar katakan salahku padamu, deng deng deng. Dia mandi, dia nyanyi lagu itu. Selasa dia juga pergi kerja di kantor, dia dengar karena lagunya lagi viral. Katakan, hari Jumat dia makan di meja makan sambil dengar lagu. Katakan, apa saudara? Salahku padamu, deng deng. Sabtu tetap sama, dia dengarkan lagu katakan. Tibalah hari Minggu saudara. Dia mimpin, setelah tadi kan Cimarian, wow udah puji-pujian, so kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita semua. Kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa hari ini. Musik udah main, karena hampir-hampir mirip juga saudara ya. Begitu musik harusnya kan katakan Yesus terbesar. Kan ada lagunya ya. Katakan dia cintaku. Nah pas musik masuk intro tiba-tiba gini. Katakan salahku padamu. Wah semua tiba-tiba buyar saudara. Kenapa? Karena sepanjang minggu dia mendengar lagu apa Bapak Ibu Saudara? Katakan salahku padamu. Makanya jadi salah. Harusnya katakan Yesus terbesar menjadi katakan salahku padamu. Coba colek kiri kanannya. Jangan katakan salahku padamu ya. Katakan apa saudara? Katakan Yesus terbesar. Makanya begini, apa yang kita dengar tiap hari itu sangat mempengaruhi kita. Makanya kita perlu terus membangun diri kita untuk mendengarkan tentang Yesus. Wanita ini telah mendengar kesembuhan karena menjamah Yesus dalam Markus 3 ayat 11. Coba boleh ditampilkan Markus 3 ayat 11, kita akan baca. Ternyata begini, Markus 3:10. Ternyata begini, kenapa wanita ini bisa punya inisiatif untuk menjamah jubah-jubahnya. Ternyata begini, apa yang dia dengar banyak tentang Yesus, salah satunya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang hanya karena orang sakit menyentuh dia. Coba kita baca sama-sama 2-3. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamah dia. Jadi ada banyak orang ternyata dia udah dengar ada satu kali pelayanan Tuhan Yesus di rumah mertua Petrus, bahkan dia membuat sebuah tempat, dia cuma berdiri, nggak melakukan apa-apa, dan semua orang yang sakit, semua orang yang mengalami kelemahan tubuh, dia menjamah Yesus, menyentuh Yesus, dan mereka katanya disembuhkan. Makanya begini, pendengaran yang dia terima, berita yang dia terima bahwa ternyata menjamah Yesus bisa sembuh. Itulah yang membuat wanita ini punya kekuatan percaya bahwa gini, saya juga kalau saya sentuh, kalau saya jamah Yesus, saya juga pasti sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari mana wanita itu punya keberanian tahu bahwa asal dia jamah saja dia pasti sembuh? Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus, dia berdiri dan semua orang sakit menyentuhnya, semua disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang kerasukan setan, keluar setan-setannya. Makanya dia datang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang didengarkan, itulah yang membuat dia berani untuk mempercayai Yesus Kristus. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma dikatakan bahwa apa saudara, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Boleh dibuka Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan kita baca bersama-sama. Saudara. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mana iman timbul Bapak Ibu Saudara? Apakah perempuan ini disebutkan dia beriman di Alkitab? Dia sebenarnya nggak beriman.
Dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia dengar terus tentang Yesus yang menyembuhkan, mengusir roh jahat, memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan lagi orang yang sakit. Dia mengusir setan-setan. Itu yang terus dia dengar. Kemudian gini, pendengaran yang dia terus dengar tentang Yesus itu menimbulkan iman dalam hatinya. Sehingga kemudian begini, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini saudara boleh mendengar banyak berita, koran, saudara bisa media apa saja. Tapi gini, jangan sampai itu lebih banyak menguasai telinga kita daripada saudara mendengar tentang Yesus dan firman-Nya. Karena apa yang bisa mengubah hidup kita adalah firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran kita. Kembali kepada slide. Makanya apa yang perlu kita lakukan adalah latih telinga kita untuk banyak mendengar tentang Yesus dan firman-Nya. Lebih dari apa saudara? Mendengar yang lain. Lebih daripada saudara mendengar, mungkin masalahnya ada di depan mata kita. Lebih daripada kita selalu mendengar masalah kita. Lebih baik saudara gini, perdengarkan. Bahkan makanya dianjurkan untuk saudara memperkatakan firman Tuhan. Saudara memperdengarkan doa saudara supaya waktu saudara berdoa, saudara dengar, telinga saudara dengar, apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi iman saudara. Mulai perkatakan, kalau saudara menghadapi masalah apapun yang tidak mungkin saudara bisa handle, mulai perkatakan firman Tuhan, firman-Mu Tuhan yang berkata, Engkau Tuhan yang melakukan. Waktu kita memperkatakan dan kita dengar, Alkitab berkata gini, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya apa yang kita dengarkan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya gini, kalau saudara gak pernah bermasalah dengan seseorang, kemudian saudara selalu dengar orang itu bermasalah, si A bermasalah, si A bermasalah. Sekalipun saudara belum pernah bermasalah dengan orang itu, saudara tiba-tiba akan punya pemikiran bahwa gini, sepertinya orang si A itu bermasalah. Saudara belum pernah. Dari mana saudara tiba-tiba muncul pemikiran? Karena apa yang saudara dengar. Makanya hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, pendengaran itu penting. Alkitab mau kasih tahu kepada kita. Makanya dalam perjanjian lama, Yesaya berkata gini, berikan kepada kami telinga seorang murid. Supaya kami mendengar. Karena saudara tahu, apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara. Kenapa pendengaran ini penting untuk kita latih, untuk kita terus kita bangun, kita nggak sembarangan. Karena begini, apa yang kita dengar setiap hari itu akan sangat menentukan apa yang akan kita keluarkan dalam perkataan dan ucapan kita. Dan ingat, apa yang saudara ucapkan itu punya kuasa kehidupan dan kematian. Apa yang saudara ucapkan akan mengarahkan kehidupan saudara. Makanya wanita ini, kenapa dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa dari Tuhan? Dia mendengar tentang Yesus. Pertanyaan hari ini, kalau saudara sedang menghadapi masalah, apa yang saudara dengar? Kalau saudara punya pergumulan, apa yang saudara dengar? Wah, dia katakan ini, si itu ngomong ini. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, dengarkan apa kata Yesus. Karena apa yang diucapkan oleh Yesus, itulah yang bisa mengubah kehidupan saudara. Apa kata orang mungkin hanya hiruk pikuk, tapi perkataan Yesus mengubah keadaan hidup kita. Mengubah situasi kita, mengubah masa depan kita. Itu sebabnya hari ini perhatikan apa yang saudara dengarkan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Coba kita baca bersama-sama ayat 27b sampai ayat yang ke-29. Kita baca bersama 2, 3. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sampai di ayat ini, Alkitab berkata bahwa ini wanita itu cuma sembuh. Sembuh dalam arti bahwa begini, dari tadi dia pendarahan 12 tahun dia udah pendarahan, tiba-tiba berarti apa Bapak Ibu Saudara kalau dia sembuh, apa yang terjadi? Pendarahannya tiba-tiba apa? Berhenti. Stop. Dia merasa gini, wah badan saya sudah sehat dan sekarang pendarahannya tiba-tiba berhenti. Nah, apa yang kita belajar dari wanita ini Bapak Ibu Saudara bahwa gini, tindakan wanita ini menarik kuasa Tuhan. Katakan amin. Apa yang menarik kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tindakannya. Makanya nanti kalau saudara baca ayat ke-30, waktu dia jamah, Yesus berpaling dan berkata gini, siapa yang sudah menjamah saya?
Makanya murid-murid bilang gini, kok guru bertanya siapa yang menjamahkan? Banyak. Ini kan kita berdesak-desakan. Itu sama seperti kalau nanti saya tim gembala ke depan, lalu saudara bersalaman, lalu tiba-tiba Pak Iwan bertanya gini, siapa tadi yang menyentuh saya? Lah, ya kan banyak orang bersalaman semua, ya kan? Mungkin Pak Iwan ngomong gitu bukan karena kuasa, karena dia lupa siapa yang dia salam. Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus bukan karena dia lupa, tiba-tiba gini ada kuasa, tiba-tiba ada sentuhan, ada jamahan yang dia rasa gini, itu menarik kuasa dari tubuhnya, menarik keluar kuasa Allah dalam dirinya. Sehingga kemudian dia berbalik dan dia berpaling, dia bertanya, siapa yang sudah menjamah aku? Sebab gini, cuma jamahan ini yang menarik kuasa dari dalam dirinya. Apa yang membuat jamahan wanita ini berbeda? Sebab begini, tindakan wanita ini Yesus sebut sebagai iman, Bapak Ibu Saudara. Bukan wanita ini yang bilang saya beriman kepada Yesus. Wanita ini nggak pernah ngomong dia beriman kepada Yesus. Tapi gini, Yesus yang membaca tindakan perempuan ini. Sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai iman. Kita kan kadang-kadang merasa kita lebih beriman. Tapi Yesus nggak membaca kita beriman. Wanita ini dia tidak menyebut dia beriman. Dia tidak menyebut dia adalah orang percaya. Dia nggak menyebut dirinya adalah seorang murid. Tapi begini, Yesus waktu wanita ini melakukan tindakan menjamah jumbai jubahnya, Yesus membaca tindakannya sebagai iman. Hari ini, kenapa kita kehilangan kuasa Tuhan? Yang katanya bahwa begini, iman sebesar biji sesawi, apa Bapak Ibu Saudara? Tolong lebih keras, iman sebiji sesawi dapat apa Saudara? Memindahkan gunung. Saudara kita semua punya iman? Mungkin ada di antara kita yang merasa gini, saya punya iman sebesar biji jengkol Pak. Tapi kadang-kadang masalah bisul aja kita masih belum bisa pindahkan. Saya merenung, waktu saya sedang merenungkan firman Tuhan ini dan mempersiapkannya adalah, apa yang mulai hilang dari orang percaya hari ini adalah gini, kita cuma beriman di mulut Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang tidak berani dalam tindakan iman kita. Contoh mungkin hal-hal yang sehari-hari. Saya mau tanya, saudara percaya bahwa Tuhan sumber berkat saudara? Yakin? Kalau tiba-tiba saudara, jam ibadah saudara tabrakan, jam doa saudara yang saudara sudah komitmenkan kepada Tuhan, tabrakan dengan pekerjaan saudara, mana yang akan saudara dahulukan? Halo? Ada banyak kali kita berkata gini, saya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti pegang hidup saya. Tapi sebenarnya kita percayanya bukan sama Tuhannya, kepada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Kita kadang-kadang gak pernah berani untuk berkata gini, Tuhan adalah sumber berkat saya. Kalau hari ini toh karena imanku kepada Tuhan, aku sepertinya kehilangan ini. Karena mungkin komitmenku kepada Tuhan, aku percaya tetap saya gak akan kehilangan apapun dalam Tuhan. Masih percaya gak kita seperti itu saudara? Saya yakin hari ini orang Kristen, kita ini cuma mengejar berkat datang beribadah. Hari ini kebanyakan. Saya percaya di MCC nggak ada saudara. Nanti di luar dari sini. Di sini nggak ada. Tapi coba kita renungkan. Di waktu-waktu kita berbenturan antara kesenangan kita, antara karir kita, antara mungkin apa yang kita nggak penting, berbenturan dengan prinsip iman kita. Masihkah kita berkata gini, aku tetap pilih Yesus karena aku percaya Yesus adalah pemegang kehidupanku. Masih percaya enggak kita? Masih ada tindakannya enggak? Mungkin di mulut kita masih percaya. Tapi masihkah kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan karena iman kita kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata begini, kita kembali kepada slide. Alkitab kalau saudara baca di dalam Yakobus bahwa kenapa iman ini, tindakan wanita ini bukan hanya membuat dia sembuh tapi pulih. Tapi kemudian yang saya mau garis bawahi adalah tindakan membuat iman kita hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Yesus begitu tertarik dengan wanita ini? Dia nggak menyebut dirinya beriman. Yesus yang menyebut engkau beriman. Kenapa? Sebab tindakan wanita ini itu lebih daripada cuma sekedar ucapan dia percaya sama Yesus. Kalau saudara baca dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan apa Bapak Ibu Saudara? Mati. Kalau saudara baca ayat 20, iman tanpa perbuatan itu apa? Kosong. Makanya kita kadang-kadang berbajukan iman tapi mati. Kita pakai baju iman tapi kosong. Kenapa? Karena kita nggak pernah berani bertindak dalam kehidupan.
Sampai hari ini Tuhan Yesus belum berubah. Saya ingat di tahun 2023, Bapak Ibu Saudara, 2023 itu pengalaman yang gak terlupakan. Masih ingat itu setelah pemberkatan Apin sama Sela di Bali ya. Jadi kita waktu itu, mereka kan April 30 gitu ya. Jadi mama saya itu agak kritis waktu itu di tahun 2023, jadi sakitnya udah agak parah. Dia di Medan di rumah abang saya. Lalu semua keluarga bilang, udahlah pulanglah. Mana tahu kalau mama udah gak sempat, ini minimal kamu masih lihat lah gitu. Karena waktu itu udah drop banget, drop dan semakin drop. Ya udah, setelah kita karena itu waktu itu bawa mobil dan tadinya ada 2 driver, saudara, dari Jakarta ke Bali itu ada 2 driver. Tapi pas mau pulangnya, itu driver yang satu bermasalah di lambungnya, jadi saya main tunggal. Wah, itu main sendiri dari Bali pulang ke Jakarta, lalu kemudian sehari atau 2 hari kemudian harus pergi ke Medan. Jadi saya bilang waktu itu udahlah gak perlu ke kampung, karena dari Medan ke kampung itu, ke rumah itu masih ada 8 jam lagi saudara perjalanan. Jadi aku bilang, boleh nggak nanti kalau kita pulang ini, maksudnya di Medan aja lah biar kita punya waktu. Jadi saya juga punya waktu paling cuma 2 hari 3 hari, tapi maksudnya quality time-nya banyak lah sama mamah gitu kan. Karena udah kritis gitu, kalau kita harus pulang kampung lagi, wasting time lagi banyak dan kita nggak punya quality time-nya justru gitu ya. Dan pas kita pulang ke Medan, nggak tahu gimana, begitu mama lihat saya sama istriku, dia tiba-tiba bersemangat, tiba-tiba yang tadinya udah lemas, sudah ini tiba-tiba bersemangat dan dia tiba-tiba langsung beresin bajunya, dia mau pulang ke rumah. Wah, pokoknya dia bilang saya mau pulang ke rumah, kan kamu udah pulang nih, Herbert udah pulang, jadi aku mau pulang ke rumah aja. Jadi karena dia pokoknya hatinya dia besar untuk pulang, akhirnya ya udah kita sewa mobil di sana. Saya juga jadi drivernya, jadi bawa lagi, jadi setelah dari Bali udah setir, jadi memang agak melelahkan pada waktu itu. Dan kita sampai sore, jadi jam 12, kira-kira jam 10 kita berangkat malam, kita pulang supaya nanti di rumah sampai pagi gitu kan. Jadi udah kita berangkat, kita jalan lah, dan mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2. Apakah saya karena kelelahan, saya nggak tahu, tapi saya ingat waktu di jalan itu, di depan mobil kita itu ada satu truk yang panjang, karena di jam-jam segitu kan itu keluarnya truk-truk besar gitu ya di lintas Sumatera. Udah lama, jadi saya agak tunggu kayaknya karena saya juga nggak familiar sama jalannya. Jadi saya pikir ini kok lama nih, dan dia agak cepat juga. Akhirnya saya pikir udahlah, udah kelamaan nih. Semua udah tidur, papa saya udah tidur, mama udah tidur. Ini kan bawa satu keluarga nih, jadi ada kira-kira di mobil itu saya sama istri, papa mama, ada kurang sekitar 6 atau 7 orang. Keluarga inti semua di mobil gitu ya. Nah, waktu jam 1, jam setengah 2 itu saya mau lambung mobilnya, saya pikir udahlah kelamaan nih. Waktu saya lambung, saya nggak tahu ternyata istriku masih bangun juga. Jadi kalau setiap kali kita bawa mobil itu dia selalu menjaga lah. Biasanya dia selalu terjaga untuk kalau saya ngantuk biasanya dia cubit-cubitin gitu ya. Dia kaget-kagetin biasanya gitu. Cuma karena dia paling belakang ada mertua, jadi dia sungkan karena ada mertua nih. Dia cuma liatin di belakang gitu ya. Nah, yang saya nggak pernah bisa lupa momen itu adalah waktu ketika saya ingin salib atau melambung mobil yang truk yang panjang di depan. Saya pikir kosong, karena itu saya pikir panjang. Saya pakai lampu panjang dan memang itu kayaknya kosong. Begitu saya lewat ternyata dia kencang juga, jadi nggak kasih lewat. Tiba-tiba di depan kayaknya agak belokan, saya nggak sadar. Tiba-tiba di depan ada truk yang sama besarnya seperti truk yang sedang saya mau lewati. Dan itu kayaknya saya sepersekian detik saya pikir ini bakal semua mati nih satu keluarga nih. Karena saya lagi kencang, saya lagi gas, dan di depan itu sepertinya muka saya itu semua udah penuh lampu. Udah penuh lampu sorot karena itu mobil besar. Dan satu kata yang saya gak pernah lupa yang saya teriakkan di waktu saya pikir saya udah putus asa. Saya udah pikir, Tuhan ini satu keluarga mati nih gitu. Saya gak tahu lagi, karena itu benar-benar udah begitu sepersekian detik saya cuma teriakin satu nama Yesus. Dan itu teriakan yang mungkin yang saya teriakan sampai semua urat-urat di dada saya itu seperti, karena ini bakal udah gak ada harapan lagi. Saya gak mungkin bisa lolos pasti tabrakan, karena kalau saya ke samping ke kanan pasti jurang.
Ke kanan juga ada mentok, udah gak mungkin bisa. Dan waktu saya teriakan nama Yesus, itu sampai tiba-tiba waktu saya teriakan Yesus itu semua satu mobil bangun bukan karena truknya juga gak ada klakson juga. Dia klakson, truk yang dari depan juga diam-diam. Jadi semua tiba-tiba terbangun karena teriakan saya begitu kencang banget, begitu keras. Saya tanya sama istri saya, kamu lihat gak sih waktu kejadian ini? Saya lihat cuma waktu saya lihat semua lampu saya tutup mata katanya. Jadi waktu dia lihat di belakang dan udah gak ada lagi. Saya pikir mau saya rem juga gak bisa. Semua mungkin saudara yang terbiasa nyetir udah pasti tahu. Di rem juga udah gak mungkin, ke samping udah mentok. Dan waktu saya teriakan nama Yesus, yang saya rasakan adalah tiba-tiba saya juga udah gak, saya kayak lepas tir. Saya juga udah gak bisa, karena itu saya pikir udah gak ada jalan lain. Saya cuma pikiran saya gini, satu keluarga kita pasti hari ini ilahi nih, satu keluarga. Tapi itu yang ajaib yang saya rasakan, itu benturannya keras banget. Saya merasa benturannya itu tiba-tiba ada yang mengendalikan setir. Dan bentuk bang itu benturan antara saya nggak tahu tiba-tiba mobilnya bisa membentur ke kiri. Yang paling aneh adalah benturannya begitu kencang, semua begitu luar biasa. Tapi mobilnya nggak apa-apa. Kita semua nggak apa-apa dan hanya lecet bagian samping dan spion itu cuma terlepas dari kaca yang di dalamnya itu terlepas dari rumahnya aja dan tidak ada apapun. Tapi saya gemetaran setengah mati. Dan pengalaman itu mengajarkan saya satu hal bahwa gini, sebenarnya di momen-momen krusial dalam kehidupan kita, nama Yesus tetap ajaib Bapak Ibu Saudara. Sama seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dia ketemu dengan Yesus dan dia berkata gini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia mengalami kesembuhan. Saya percaya bahwa pengalaman saya hampir mati satu keluarga. Saya nggak tahu gimana, begitu kita minggir setelah kejadian itu, setelah benturan yang begitu keras, begitu minggir, abang saya sampai bingung. Abang saya juga pikir, kenapa bisa seperti, kita semua nggak bisa menjelaskan. Kenapa saya kayak sepertinya tiba-tiba mobil yang datang dari depan saya itu ngerem juga pasti nggak mungkin truk sebesar itu bisa rem mendadak. Saya tiba-tiba kayak bisa mundur pelan-pelan, di mobilnya di depan tetap maju tapi dia seperti melambat juga, nggak tahu sepersekian detik seperti itu. Semua tiba-tiba bisa melambat, semua saya bisa minggir ke samping dan begitu saya minggir ke samping itu truknya bisa lewat. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang saya tahu bahwa gini, nama Yesus menyelamatkan kami satu keluarga. Itu pengalaman yang tidak pernah mungkin terlupakan. Dan saya percaya sampai hari ini kalau saudara mungkin punya pergumulan, saudara mungkin putus asa. Seperti wanita ini mungkin sudah putus asa, dia udah gak tahu harus kemana. Tapi kalau saudara masih datang sama Yesus, Yesus masih sanggup tolong kita. Apakah itu mungkin masalah keluarga saudara, apakah itu mungkin masalah ekonomi saudara, apakah itu masalah anak-anak saudara. Ada dua hal penting yang kita perlu cek hati kita hari ini adalah, apakah kita masih bertindak dengan iman atau kita cuma tahu firman. Makanya yang terakhir yang saya kasih kesimpulan Bapak Ibu Saudara adalah, kita perlu terus mendengar tentang Tuhan dan kita perlu bertindak dengan iman, bukan hanya menunggu. Kalau saudara tahu bahwa gini, Yesus sanggup menyembuhkan saudara, Yesus sanggup pulihkan saudara, Yesus sanggup berkati saudara. Mau gak saudara dengan iman? Sekalipun mungkin begini, saudara pikir secara logika gak mungkin. Secara hitung-hitungan manusia mungkin gak mungkin. Tapi gini, kalau saudara datang sama Yesus, semuanya masih mungkin. Masih ada harapan dalam Yesus. Yang saudara perlukan hari ini adalah tindakan. Kadang-kadang memang hidup dalam iman itu seperti orang bodoh. Kadang. Tapi memang Tuhan kan berkata begini, dia memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat di dunia ini. Kita nggak mungkin bisa membenturkan hikmat kita di depan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Hikmat kita nggak ada apa-apanya, pengalaman kita nggak ada apa-apanya. Hari ini yang saudara butuhkan adalah datang sama Yesus dengan kerendahan hati. Datang sama Yesus dengan kesungguhan. Dan kemudian gini, ayo melangkahlah. Melangkah dengan iman. Saudara tahu kalau itu benar dan saudara hidup hari ini mungkin engkau terikat. Mulai melangkah, saya mau melangkah dengan iman. Aku percaya kalau aku melangkah kecil, Tuhan akan membuat saya melangkah lebih besar lagi. Tuhan akan membuat saya melangkah untuk lebih jauh lagi. Saudara, yang saudara perlukan hari ini adalah cuma tindakan kecil. Tindakan iman. Asal ku jamah saja,
aku pasti sembuh. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Bawa sama Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara. Apakah saudara menjadi korban hari ini? Tuhan masih sanggup mengubah engkau dari korban menjadi pemenang. Dari korban sejarah menjadi pembuat sejarah di hadapan Tuhan. From victim to victory. Yang saudara perlukan hanya perlu untuk melangkah mendekat sama Tuhan. Lakukan tindakan iman. Bahkan waktu saudara belum mengerti firman Tuhan, tapi engkau belajar untuk berkata, aku mau belajar taat kepada firman-Mu. Tindakan itu akan dibaca oleh Tuhan sebagai iman. Tindakanmu akan dibaca sebagai iman yang akan memindahkan gunung. Bahkan kalau hari ini yang kau bisa cuma lakukan cuma berseru sama Tuhan, berserulah dengan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kalau selama ini kau dengar banyak tentang masalah yang sepertinya seperti masalahmu dan kayaknya gak ada jalan keluar, berhenti untuk mendengar yang lain. Dengarkan apa kata Yesus. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Karena apa yang kau dengar dari firman Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Apa yang kau dengar dari dunia ini hanya akan membuat khawatir, takut, gelisah. Apa yang kau dengar dari TikTok gak sama seperti apa yang kau dengar dari firman Tuhan langsung. Apa yang kau dengar dari media sosialmu berbeda dari apa yang kau dengar dari Tuhan langsung. Sebabnya hari ini, mari kita bangun hidup kita untuk berhati-hati dengan apa yang saudara dengar. Bertindaklah dari apa yang saudara dengar dari firman Tuhan. Mulai dengan tindakan-tindakan kecil. Sebab itu akan punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Wanita ini, waktu Yesus berkata gini, engkau sembuh. Dia bukan cuma pendarahannya berhenti. Waktu Yesus berkata, jadilah sembuh. Dia berkata gini, behold, kau jadi pulih. Seperti semula. Dia bukan hanya berhenti pendarahan, tapi kemudian dia mendapatkan semua kekuatan energi yang pernah hilang. Kemudian dia kembali secara tiba-tiba. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, dia enggak cuma sekedar membuat masalahmu selesai. Tapi dia akan membuat engkau hikmat untuk engkau bisa menang dengan masalah-masalah yang lain.